ini kesempatan bagi mereka untuk bisa mengeksplorasi kemenangan, untuk membuka kemungkinan yang meski tipis agar bisa tetap berpeluang tampil di Jarum ESL musim depan. Namun kini sebuah ancaman dari Arif Suyono dan Sriwijaya FC Palembang. Memang punya kemampuan bertahan cukup bagus beda dengan Esteban yang diharapkan lebih banyak menyerang. Baru babak kedua barangkali dia Kesempatan dan tembakan langsung yang cukup berani dan baik dari Yutaja Konjan. Masih Kusnul Yakin, namun tampaknya diputuskan telah berada dalam posisi offside. Kusnul Yakin tadi. Ya, sebuah percobaan yang sangat baik tadi jadi Yutaja Konjan. Kita lihat memang pemain Thailand ini spesialis dalam melakukan syuting dari jarak jauh. Cukup keras. Masih mampu diblok oleh Ferry Rotinsulu. Kita lihat tanpa pengawalan yang begitu ketat dari pemain belakang Sriwijaya. Amrizal sebagai fullback kanan dan crossing yang ia lepaskan menuju langsung kotak penalti. Dicoba untuk dikejar oleh Nasuha tadi. Namun tampaknya terlebih dahulu Supardi Nasir menghalau bola. Dan Zarahan dengan ruang gerak, umpan dan gol! Sebuah kejutan dan kejeniusan dan kecerikan dari Zarahan dalam membaca suasana, memberikan umpan kepada Obiora 1-0 Sriwijaya FC Palembang. Ya, saya kira terlalu mudah dan terlalu cepat bagi Sriwijaya FC untuk bisa mengungguli tuan rumah Pelita. Kita lihat tidak ada pressure, tidak ada penjagaan yang sangat ketat, sangat rapat, sehingga Zarahan dengan mudah masuk ke kotak penalti, melakukan penetrasi dan mengirimkan umpan yang begitu matang, memanjakan. Hanya dengan sekali placing kaki kiri, Obiora langsung menaklukkan penjaga gawang Ali Barka. Ya, terlalu kosong memang di daerah pertahanan Pelita. Kita tidak melihat di mana Adan Aras ataupun Ahmad Juprianto. Sementara mereka juga punya gelandang dua bertahan, tetapi sangat mudah kita melihat dalam tayangan ulang bagaimana Obiora dengan mudah menjebloskan bola di Yusmadi, Muhammad Ridwan. Ridwan dengan kecepatannya berusaha mengungguli Amrizal dan berhasil mendorong bola, namun akhirnya diselamatkan tadi oleh Karis Yulianto. Sedikit memberikan aba-aba, harus ada komunikasi antara dirinya dengan penjaga gawang Ferry Rotinsulu tadi. Ya, saya kira ini ancaman kedua dari Pelita. Setelah sebelumnya Yutaja Konjan melepaskan tendangan keras, hampir saja. Crossing, di sana ada Ferry Rotinsulu, diputuskan melakukan pelanggaran ataupun ada pelanggaran terhadap Ferry Rotinsulu oleh Ahmad Jufrianto tadi. Ya, betul, memang terjadi jelas bagaimana Ahmad Jufrianto mengganggu Ferry ketika dia halau bola di udara. Menghadapi sendiri bola mati Yutaja Konjan. Masih terlampau jauh. Sangat tidak jelas. Sekarang jika terjadi cedera atau akumulasi kartu kuning pada pertandingan sore ini. Imade Wirahadi, Egy Melgiansyah. Sebuah crossing yang dialamatkan kepada Jajang Mulyana begitu sulit untuk bisa diselesaikan tentunya dari Egy Melgiansyah tadi. Ya, sebuah kesempatan yang baik sebetulnya dari Egy. Dan Ferry sempat terkecoh. Juga ada Amrizal dari Arif Suyono. Obiora meneruskan bola pada Solomin. Berada dalam penguasaan Nasuha. 1-2 antara Nasuha dan Solomin masih ada. Dan dapat dibaca oleh Supardi tadi. Crossing ditinju saja keluar oleh Ferry Rotinsulu. Jajang Mulyana kerjasama dengan Ridwan bersiap mengirimkan crossing kembali Muhammad Ridwan dan dapat ditepis kali ini oleh Ferry Rotinsulu. Ya, baik sekali bagaimana tadi Ridwan mengirimkan umpan panjang ke tiang jauh. Kita lihat sekaligus spekulasi apakah bola ini bisa masuk, tapi masih bisa diantisipasi oleh Ferry Rotinsulu. Ya, sebuah pengamatan yang cukup jelas saya pikir dari Ridwan. Bagaimana dia melihat Ferry sedikit agak maju. Yusmadi, crossing Yusmadi dengan kaki kiri kali ini, pemain ambidextrous. Kemampuan yang sama antara kaki kanan dan kiri. Kembali Yusmadi, crossing. Di dalam kotak penalti, diraih tadi oleh salah seorang pemain Pelita Jaya. Namun kini hanya menghasilkan tendangan gawang Jajang Mulyana tadi. Ya, sepanjang musim ini juga Jajang praktis tidak begitu mengesankan dalam membela Pelita Jaya. Jadi satu-satunya tim Indonesia yang berhasil meraih double winner. Juara pada Copa Indonesia dan juga Liga Indonesia.
Ridwan dan sebuah back heel tadi yang cukup baik kerjasama dari pemain-pemain Pelita Jaya. Kini Supardi Nasir, Yutaja crossing dalam kotak penalti dan Imade Adiwira Hadi sedikit saja melebar, sebuah kesempatan yang disia-siakan. Ya, pemain spesialis nyaris ini Arya selalu saja datang dalam momen yang tepat untuk mencetak gol, tapi sebanyak itu pula ia selalu gagal. Kita lihat bagaimana dengan begitu terbuka sebetulnya bisa memplacing bola, tapi kembali kerjasama dan juga kombinasi yang sangat apik sebetulnya. Masih menunggu Muhammad Ridwan. Kembali sebuah tembakan langsung yang coba ia lepaskan dan masih jauh berada di atas Mistar. Dan akhirnya memang Amrizal lah yang ditarik keluar akibat cedera untuk digantikan oleh Christian Waroba yang merupakan pemain terbaik pada Liga Indonesia tahun 2005. Ya, saya kira cedera yang cukup serius dialami oleh Amrizal. Dan Waroba juga satu nama yang tidak kalah secara kualitas dari Amrizal. Inilah sebetulnya kelebihan yang dimiliki oleh tim Rahmat Darmawan. Setiap posisi ia memiliki dua pemain yang sama bagus kualitasnya. Ya, benar Bung Yusuf. Bahkan Sriwijaya musim ini merupakan tim paling komplit. Bahkan mereka punya pemain inti sebanyak 22 pemain. Mencoba kombinasi antara Arif Siono, Pavel Solomin dan juga Obiora di dalam kotak penalti. Kini Solomin mencoba untuk mengangkat bola. Ardan Aras berhasil menghalau, namun masih ada ancaman dari Zarahan dan kembali Solomin. Baik sekali sebuah aksi individu dari Solomin. Ya, sebuah serbuan dari Egy Melgiansah yang menyebabkan tendangan bebas bagi Sriwijaya. Yang lebih bersifat ofensif kepada Arif Suyono. Kembali pada Warobai. Kembali kita saksikan overlap dari Warobai dan Zarahan. Kita saksikan dengan skillnya Arif Suyono. Lepas walaupun akhirnya telah berada dalam posisi offside. Ya, menarik memang melihat kali teknik yang dimiliki oleh Zarahan. Itu karena faktor anak Pelita saya pikir terlalu memberikan ruang kepada anak Pelita sehingga bisa berkreasi. Dan kini Supardi Nasir, crossing yang ia lepaskan mampu dengan prima dicapai oleh Ferry Rotinsulu tadi. Luar biasa pikir ya, bagaimana Ferry melihat arah bola daripada Supardi. Terbang dan memetik bola di udara. Di umpan-umpan yang terukur. Ada Ridwan di kiri dan juga ada Supardi di kanan. Tinggal mereka bagaimana menyelesaikannya di kotak 16 ini yang menjadi problem. Karena mereka tidak memiliki pemain lokal berkualitas di lini depan. Ira Hadi, Jajang Mulyana kepada penguasaan dari Muhammad Ridwan di dalam kotak penalti. Ridwan berusaha menyelesaikan sendiri dan akhirnya kembali diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, apakah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan dari seorang Ridwan kepada rekan-rekannya di lini depan? Ya, dari sudut yang sangat sempit, kita lihat bagaimana dia sangat ambisius ingin menyelesaikan sendiri. Padahal ada Imade Wirahadi dan juga ada Jajang yang sudah menunggu di kotak 16. Dan memang kita tadi menyaksikan kekecewaan ekspresi dari Imade Wirahadi yang berdiri bebas, namun tidak mendapatkan suplai bola dari penetrasi Ridwan tadi. Kini Ridwan dengan crossing, kembali Ferry Rotinsulu untuk sementara ini begitu kokoh. Solomin. Nasuha berusaha untuk memberikan bola kembali pada Solomin. Tajak Konjan. Dan Aras. Yusmadi pada Kusul Yakin. Tidak berhasil untuk bisa menjangkau rekannya Supardi Nasir. Ya, besar kemungkinan karena memang lapangan tadi sebenarnya permainan sepak bola lebih memerlukan kolektivitas atau kerjasama tim. Supardi, Yutaja Konjan kembali, crossing yang kembali ia lepaskan, namun kali ini sudah ada Christian Warobai yang harus diselamatkan sebuah tandukannya tadi oleh Ferry Rotinsulu. Iya, sangat menarik sebenarnya. Pelita banyak membuat kerepotan lini pertahanan Sriwijaya dengan umpan-umpan crossing ya, dari kanan maupun dari kiri. Tinggal finishingnya barangkali dan juga keberuntungan yang saat ini masih belum berpihak kepada Pelita. Scrimmage.
Tapi memang sasarannya masih belum mengenai target. Obiora, tembakan langsung Obiora sedikit saja melebar dari gawang Ali Barkah. Hampir saja menggandakan perolehan golnya. Ya, begitu mudah sekali kita lihat Obiora memasuki kotak 16 merangsek tanpa ada pengawalan man to man dari pemain belakang Pelita. Kita lihat dia bisa memilih antara mengumpan atau melakukan shooting langsung tanpa ada pressure sama sekali. Saya kira sangat mengkhawatirkan. Ini mungkin tidak lepas dari Eduardo atau Johan Ibo yang menurut pelatihnya sering blunder sehingga tidak diberikan tampil hari ini. Dan crossing yang diselesaikan walaupun sebelumnya terdengar peluit dari wasit. Tampaknya telah terjadi sebuah pelanggaran walaupun bisa memiliki potensi. Kita saksikan dari sebuah gol yang amat cantik, tandukan dari Precious Emujerai. Iya, sebuah ironi memang kita lihat bagaimana seorang Precious saja bisa dengan enak sekali melepaskan tandukan meski ya sebelumnya melakukan pressure ataupun juga. Made Wirahadi. Supardi Nasir. Mengecoh Muhammad Nasuha, masih Supardi. Dalam kotak penalti kembali berusaha Yutaja Konjan. Pilih jalan sendiri untuk melakukan syuting yang sebenarnya syutingnya juga tidak terarah dan sangat lemah. Zahrahan. Masih Zahrahan. Mencari rekan-rekannya. Christian Warobai crossing di dalam kotak penalti Solomin dan gol. Sebuah serangan yang dibangun dengan sangat baik oleh Sriwijaya FC Palembang diselesaikan dengan sempurna oleh Pavel Solomin. Pelita Jaya 0, Sriwijaya FC 2. Ya, kembali kita lihat bagaimana pertahanan daripada Pelita sangat keropos, di mana anak-anak Sriwijaya Laskar Ongk itu bermain cukup leluasa. Bagaimana kita tadi melihat tayangan ulang seperti saat ini, bagaimana Solomin tanpa terkawal satu orang pemain pun, sehingga dia leluasa untuk melakukan heading. Dan untuk kedua kali gawang Ali Barkah kebobolan. Ya, kembali terlalu mudah memang melihat bagaimana proses gol-gol yang terjadi, peluang-peluang yang tercipta di pertahanan. Pelita tinggal menyelesaikan satu pertandingan dengan total nilai 36. Dia berhasil memenangkan pertandingan, itu pun tidak cukup untuk bisa aman dari zona degradasi. Minimal saya pikir memiliki poin 40. Usaha dari Pavel Solomin tadi tampak sedikit tinggi dari gawang Pelita, namun apakah memang menyentuh tangan penjaga gawang Ali Barkah tadi? Itu tangan dari Ali Barkah. Zahrahan crossing kotak penalti dan hampir saja kembali sebuah ancaman kepada gawang dari Pelita Jaya. Zahrahan kembali mengangkat bola dan kali ini Ali Barkah datang berhasil untuk memotong. Dan tampaknya di belakang gawang kita saksikan tadi Ridwan Barkawi yang akhirnya disiapkan. Akankah ia mampu untuk menjadi penyelamat pada pertandingan ini bagi Pelita Jaya Karawang? Sebuah beban berat tentunya. Muhammad Ridwan, Jajang Mulyana, kini Yutaja Konjan mencoba. Supardi Nasir, pendek, Yutajak, dan umpan terobosan dari Yutajak tidak mampu untuk dikejar tadi oleh Supardi Nasir di dahulu. Tanpa ada pressure dari pemain-pemain Pelita Jaya. Dan tampak melakukan hampir seluruh pemain Pelita Jaya berada di daerah pertahanannya sendiri. Ya, terkesan lebih baik, lebih banyak menunggu saya pikir di daerah sendiri. Seolah-olah mereka sudah unggul. Kombinasi yang bagus antara Obiora dan Zahrahan. Disayangkan tidak bisa mencetak gol tadi Zahrahan. Ya, sebuah pencobaan yang luar biasa memang karena Zahrahan punya tendangan yang cukup kencang. Cukup bagus sebenarnya, hanya arahnya agak sedikit. Ridwan crossing dalam kotak penalti dihalau oleh Karis Yulianto. Aman untuk sementara, namun berada kembali dalam penguasaan penuh dari Muhammad Ridwan. Pendek, Yutaja Konjan, dan kali ini kembali dapat dihalau oleh Nasuha dan juga Zahrahan. Hardan Aras dengan ancang-ancang tendangan langsungnya tadi dapat dihalau oleh atau membentur kepala dari Karis Yulianto. Wasit Setiono mengakhiri babak pertama dengan kondisi ketertinggalan tuan rumah Pelita Jaya 0-2 atas Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.